Sahabat ICC, apa kabar? Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita juga di tempat yang berbeda, jadi kita tidak ada di kantor sekretariat, tapi kita ada di halamannya dengan nuansa yang sejuk, dengan angin yang sepoi-sepoi. Kayaknya hari ini memang cocok kalau kita ngomong tentang kesehatan. Seperti tamu kita untuk sore hari ini yang sudah hadir, yaitu ada Dr. Diki Slamet yang merupakan Kepala Puskesmas Tampo dan juga Ibu Tati Setianingsih, MMkes yang merupakan Kepala Puskesmas Benjuluk. Saya sapa dulu beliau berdua. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore juga Bapak. Mudah-mudahan kabarnya baik ya untuk hari ini ya. Nah, Insya Allah, Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik kita kan juga ikut seneng ya. Sebelum nanti kita bicara tentang vaksin yang memang sampai sekarang masih menjadi hal yang perlu diperhatikan Bu ya. Kita juga pengen tahu dulu ini untuk kondisi atau profil dari Puskesmas Benjuluk dan juga Tampo seperti apa. Saya ke siapa dulu ini? Bu Tati dulu ya. Baik, silakan Ibu. Boleh. Kita pengen tahu untuk Iya. Puskesmas Benjuluk sebenarnya kalau pengen kita lebih kenal lebih dekat, lebih jauh, seperti apa sih untuk saat ini Puskesmas Benjuluk itu? Puskesmas Benjuluk saat ini memang kita situasinya pada posisi pandemi, Mhm. jadi kita otomatis menggunakan layanan yang beda daripada yang biasanya. Ya, kalau mungkin biasanya kita senang kalau pasien itu berkunjung beramai, berkerumun, itu kita suka. Oh, berarti antusias masyarakat dan kita itu sangat luar biasa. Tetapi untuk saat ini karena memang kita kan nggak boleh berkerumun, kemudian kita harus memperlakukan protokol kesehatan dengan baik. Jadi kita memang juga melakukan inovasi. Salah satu inovasi kita pada masa pandemi ini dengan menggunakan lonceng. Jadi lonceng itu kan merupakan singkatan sebenarnya. Layanan online kita yaitu dengan menggunakan istilahnya lonceng, inovasi kita yang ada di Puskesmas Benjuluk. Jadi pasien itu kalau mau berobat ke kita cukup dengan menggunakan WA yang sudah kita setting. Oh, itu sudah ada ya? Ya, sudah ada. Sejak kapan itu Bu? Kita lonceng di sini di kecamatan bersamaan dengan Loka Karya lintas sektor ya bersama dengan Bapak Camat Januari tahun ini. Insya Allah hampir 1 tahun sudah berjalan. Gitu, iya. Ini untuk seluruh puskesmas atau hanya Puskesmas Benjuluk saja? Saya kurang tahu kalau untuk puskesmas lain mungkin punya inovasi sendiri-sendiri, tapi khusus untuk puskesmas saya karena memang kunjungan kami setiap harinya itu luar biasa, sampai ratusan. Nah, saya takut jadi klaster tersendiri di layanan kami. Jadi kami minta dengan layanan online tadi. Oh gitu ya. Itu kalau tentang Puskesmas Benjuluk. Iya. Kalau Tampo ini seperti apa nih, Pak? Untuk Puskesmas Tampo ya kegiatan ya mengikuti arahan dinas. Jadi kegiatan Posyandu selama setahun ini praktis stagnan. Kita beralih ke kegiatan vaksinasi, vaksinasi COVID-19 dan hampir tiap hari itu kita bikin jadwal dan pelaksanaannya dan alhamdulillah sekarang ini capaian untuk usia umum itu sudah 70% dan lansia sudah lebih 60 lebih sedikit. Begitu. Jadi, ya? Sudah memenuhi target. Memenuhi target. Gitu. Dan itu tanggal per hari ini. Terus untuk besok ada masukan lagi kegiatan hari ini baru bisa di launching besok. Oh gitu. Insya Allah udah cukup. Namun begitu kegiatan vaksinasi masih berjalan karena menghabiskan vaksin yang masa kedaluarsa tinggal sedikit. Jadi bulan ini. Targetnya Pak berapa persen itu yang belum tercapai? Sudah tercapai Pak. Sudah tercapai. Jadi, lansia sudah lebih dari 60% dan umum sudah lebih dari 70%. Begitu. Jadi dengan harapan 70% kan herd immunity tercapai. Jadi imunisasi global secara umum itu udah menurut teorinya udah tercapai. Begitu Insya ya. Allah kalau masyarakat mau prosedur kesehatannya ini masih melekat, insya Allah bisa berhenti ya. Begitu ya. Itu ada target waktu nggak sih Pak? Misalnya habis tahun ini harus selesai vaksinnya, ada nggak kalau di Tampo? Targetnya tahun ini harus selesai. Begitu. Ya.
Dan alhamdulillah Banyuwangi sudah tercapai, Mas. Jadi bisa dilihat di dashboard dinas sudah tercapai. Itu luar biasa berarti Pak ya. Iya. Sambil menghabiskan vaksin Pfizer yang sudah dibagikan ke puskesmas, Sabtu besok ini harus habis. Iya. Itu kalau di Tampo ya. Iya. Sementara kalau di Benculuk, Bu Tati, ini seperti apa untuk pelaksanaan vaksin sampai hari ini? Baik, kalau untuk Puskesmas Benculuk sampai saat ini memang kami Puskesmas Benculuk ini targetnya kan 2 kali lipat dari Puskesmas Tampo. Ya. Dilihat dari jumlah penduduknya. Kalau melihat dari jumlah yang sudah divaksin, kami ini sudah sangat luar biasa tinggi sekali. Tinggi ya. Tetapi untuk kalau kita masuk ke persentase itu kita yang umum itu sudah mencapai 72%. 72%. Jadi sudah melampaui dari target yang ditargetkan dari Kabupaten Banyuwangi. Tetapi untuk lansia sebenarnya enggak, ya kita enggak terus berdiam diri. Kami sudah melakukan jemput bola lansia. Saya buka di musola, saya buka di Pak RT. Jadi kita sudah lakukan door to door dengan berboncengan, meskipun seperti itu, tapi kita tetap aja kendalanya bermacam-macam. Apa saja itu? Salah satunya mereka getol mau vaksin ya, tetapi dia sudah di screening 3 kali nggak lolos. Karena dia hipertensi. Nah otomatis kalau sudah seperti itu kita kan harus menunda dulu. Kemudian ada beberapa penyakit memang yang tidak boleh dilakukan vaksinasi. Oh gitu. Iya. Kalau untuk menyiasati hal seperti itu bagaimana itu? Yang misalnya ada yang seperti ini. Kalau memang dari dokter yang merawat itu merekomendasikan ke kita untuk dilakukan vaksin, ya kita lakukan vaksin. Tetapi kalau tidak boleh, ya kita harus membuatkan surat keterangan bahwa beliau tidak boleh dilakukan vaksin. Tetapi kalau yang banyak sekarang seperti ini, saya sakit lambung, saya nggak boleh vaksin, saya sakit inilah, bermacam-macam ya kendala dari masyarakat itu. Tetapi mereka kita arahkan, ayo ibu datang dulu ke tempat vaksin, kita lakukan screening. Jadi jangan membuat sesuatu sendiri ya. Jadi membuat diagnosa sendiri mereka itu. Nah nanti kalau sudah kita screening, benar-benar ibu atau mbah tidak ada bisa masuk ke vaksin, baru screening kita arahkan untuk dibawa ke puskesmas oleh keluarganya atau cucunya. Kemudian kita kasih obat, besok lagi kita cek lagi. Kalau lolos kita suntik, belum kita screening lagi. Ada yang 5 kali belum lolos. Sampai 5 kali ya? Iya, itu kendalanya di masyarakat seperti itu. Jadi memang itulah lika-liku kita menghadirkan lansia itu sangat luar biasa. Bahkan Babin Kamtib itu sampai naik sepeda motor bawa itu kolcen ya, kolcen seperti itu di jalan yang lubang-lubang. Luar biasa mereka itu juga. Gitu. Iya betul. Ini kalau di Tampo apakah juga sama dengan di Benculuk, Pak Slamet? Kasusnya sama, Mas Awan. Jadi yang jauh kita pakai metode pendekatan ke pos terdekat ke sasaran. Jadi Pak Babinsa sama Babin Kantip itu sama Pak Kepala Desa berkunjung ke sasaran. Jadi sampai ya ke dalam-dalam Ringin Pitu ya, Ringin Pitu pinggiran Sungai Style itu. Ya. Sampai di sana ya. Kalau mungkin pengen tahu videonya, ada di videonya. Oh boleh. Nanti kita unggah juga ya di podcast ICC ini ya. Saya nggak sendiri kok, ada dari kecamatan Pak Arif itu ikut juga, Pak Tris ikut. Jadi beliau sampai menuntun lansia itu sudah biasa, junjung lansia sudah sampai biasa. Segitunya ya. Betul. Kalau kendala lain misalnya pernah menemui nggak sih orang yang benar-benar tidak mau divaksin dengan macam-macam alasan gitu? Banyak ya. Banyak di masyarakat seperti itu. Ini kalau untuk capaian ya, untuk capaian di wilayah Benculuk misalnya Bu ya, udah kecamatan ya? Saya pikir Benculuk lah. Kalau untuk puskesmas Benculuk yang ditangani itu, daerah mana sih yang kira-kira tuh paling agak sulit di lakukan vaksinasi? Mungkin antusiasnya warganya seperti apa? Gitu. Sebenarnya kalau di wilayah saya 5 desa itu semuanya antusias warga bagus. Namun saat ini yang tersisa kan tinggal mereka yang sulit-sulit. Jadi kalau dari 5 desa itu semuanya mudah. Semuanya mudah. Kemudian perangkat desa, bahkan kami kalau melakukan kegiatan itu nggak sendiri,
Jadi untuk etiket itu yang membuatkan teman-teman dari desa. Mm-mm. Jadi waktu datang sudah memiliki etiket, datang ke tempat layanan kami. Jadi dipastikan yang memiliki etiket pasti dapat vaksin. Begitu ya. Itu tadi meliputi 5 desa Bu ya? Iya, Itu desa mana saja Bu yang diliputi oleh Benjulo ini? Celuring sendiri, ada Taman Agung, kemudian Sarimulyo, Seraten dan Benjulo. Oh, termasuk desa saya ternyata ya. Iya, tertinggi itu Benjulo sasarannya, kemudian Celuring. Mereka sudah sangat luar biasa, 10.000 lebih dan 11.000 Gitu ya. satu desa. Satu Jadi desa. memang sangat luar biasa. Kalau untuk di Tampo Pak ini membawahi berapa desa Pak? Tampo 4 desa ya, dari Kali Ploso, Lampang, Tampo, dan Sembulung. Jadi Sembulung, penduduknya Tampo, kurang Kali lebih 28.000. 28.000. Dengan tenaga puskesmas kisaran 46. Iya. Jadi kalau di Butati jumlah penduduknya lebih banyak, tenaganya juga lebih banyak. Jadi Ini kan juga kayaknya menjadi PR juga kan ya. Iya. Kira-kira ini untuk nakes yang yang harus ke sana kemari, belum lagi tugas ketika di kantor puskesmas kan Iya. harus turun ke lapangan. Ini untuk menyiasati atau mengantisipasi tingkat kecapean petugas ini seperti apa itu? Ya, memang kami mungkin beda dengan Tampo, beda dengan Benjulo. Kalau di kami ini memang kebetulan wilayah kami kan ada jawatan, ada waterpark. Jadi anak-anak itu kalau sudah lelah, jenuh, ayo kita lakukan vaksinasi di tempat wisata. Mungkin yang sering kita kan join dengan jawatan. Kalau saya 1 minggu ndak di situ pasti ditelepon, Bu, kok ndak ke sini? Yuk saya ikuti sudah, saya ke sana. Jadi anak-anak setelah vaksin bisa refreshing di sana. Oh gitu ya. Jadi ini kayaknya inovasi yang menarik ya. Kalau Iya. mungkin orang ayo vaksin di puskesmas, kok puskesmas sih gitu ya. Iya, Tapi ternyata mungkin- ke tempat wisata mereka iya. beda pemikirannya ya. Itu kalau di Benjulo ya, Iya. dengan menggunakan fasilitas. Kalau di Tampo apakah juga menggunakan hal yang sama ini Pak? Untuk di Tampo malah perangkat desanya itu memberikan usulan. Ini tadi saya berangkat dari puskesmas, ada usulan dari Pak Wo Lampang. Itu mengusulkan besok pemuda mengadakan kegiatan Sumpah Pemuda. Gimana? Lampang ya? Iya, gimana kalau dibarengi dengan vaksinasi? Nah. Ya. Nah ini jurimnya masih mikir vaksinnya ini dan jadwal tenaganya. Jadi karena Iya. jadi komunikasi antar petugas ini yang penting Mas Awan. Iya. Ini untuk menyiasati seperti apa sih Bu? Misalnya kalau habis A ke B ke C mengatasi untuk triki-triki supaya nakesnya itu nggak sampai kecapean seperti apa itu? Sebenarnya ya capek tapi dibuat tidak capek lah. Oh gitu ya? Ya semacam kalau tidak dirasakan lah. Oh jadi berusaha untuk menikmati gitu ya? Jadi intinya kita akan kerja itu kan ibadah. Ibadah jadi supaya enggak capek menghidupi keluarga kan gitu. Iya. Jadi tanpa dasar itu ya orang akan mengeluh terus. Orang itu kan sifatnya suka berkeluh kesah kan. Oh iya, manusiawi sebenarnya hal itu. Manusiawi, betul, manusiawi. Tetapi kan memang apalagi saat ini kita harus bias di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak itu buka vaksinasi setelah bias. Dari bias kita langsung buka di vaksin. Kemudian saat ini kita tuh bukan melakukan kegiatan rutin aja, kita judulnya genjot vaksin loh Mas. Oh iya. Iya, kita genjot vaksin. Jadi vaksin itu gimana kita genjot? Kalau biasanya kita sehari buka 1 desa, 2 desa, sekarang enggak. Setiap hari kita buka 5 desa 5. Jadi sekarang saya rubah timnya. Yang punya desa, 1 desa itu yang bertanggung jawab ya nakes wilayah. Jadi kan dalam 1 wilayah pasti ada nakes-nakesnya. Saya kumpulin di situ. Mereka kan sudah dekat dengan perangkat, dengan masyarakat. Ini mungkin kemarin merupakan inovasi kita yang terakhir karena memang sangat sulit tadi mendatangkan lansianya. Jadi biar yang punya rumah sudah mereka langsung kalau nggak tercapai kan malu dengan desa yang lain sama-sama yang punya rumah gitu. Iya. Tentang pasti ya, berarti memang sudah
apa itu targetnya sudah tercapai tapi masih terus dilakukan gitu Bu ya? Lansia kurang sedikit untuk Lansia kurang. wilayah kerja Puskesmas Benjulo, tapi insya Allah sore ini kita sudah tercapai dan besok ada yang istimewa. Jadi kita lakukan vaksinasi dalam rangka HKN. HKN, Hari Kesehatan Nasional, ya. Sebenarnya Ya. lokus mau ada di kita ya Pak ya, mau ada di kita, tapi karena saya nggak termasuk yang terkecil, nggak tertinggi sih, tapi juga nggak terkecil untuk Kecamatan Ciluring itu ada di tengah-tengah, jadi dialihkan ke utara sepertinya. Gitu, iya. Tapi kita tetap besok itu, ayo genjot yang insya Allah untuk putaran terakhir menghabiskan vaksin Pfizer ya Mas, karena Pfizer ini vaksin Sultan loh ya. Bener, vaksin Sultan, jadi nanti kalau mungkin yang mereka mau ke luar negeri rata-rata minta Pfizer. Minta yang itu ya? Iya. Iya. Itu kok bisa apa? Beda-beda macam-macam orang. Biasanya kalau nggak awam itu loh ya, mesti kan tanya ya. Kenapa sih kok ada vaksin A, vaksin B, vaksin C? Pernah nggak sih ada yang tanya seperti itu? Pasti itu, pasti. Kalau untuk memberikan pengertian kepada mereka ini seperti apa, Bu? Kita untuk awal-awal pelaksanaan vaksin itu sebelum kita melakukan vaksin ada penyuluhan. Ada penyuluhan. Jadi sebelum kita melakukan vaksin, secara bergantian dokter puskesmas, kemudian dari pelaku promkes sendiri itu selalu melakukan penyuluhan. Jadi ini sistemnya seperti ini kan, dulu awal-awal itu semuanya awam. Apa sih vaksin? Gimana tekniknya? Jadi kita selalu penyuluhan. Nah, sampai ke sini masyarakat itu sekarang pinter-pinter, milih dia ya. Oh gitu ya? Iya, milih. Oke, baik. Sahabat ICC, banyak sekali hal yang kita dapatkan dari obrolan tadi. Kita bersama dengan dua orang dari puskesmas yang berbeda, yaitu Bapak Dr. Gigi Slamet yang merupakan Kepala Puskesmas Tampo, dan juga Ibu Tati Setianingsih MMkes yang juga merupakan Kepala Puskesmas Benjulo. Saya berharap mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, apa yang tadi kita bicarakan, bisa memberikan edukasi untuk seluruh lapisan masyarakat. Saya Pana Syafa bersama ICC pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ICC.